Sebagai putri mahkota, Ratu Elizabeth tidak bersekolah di sekolah umum. Pada usia 13 tahun, sang ratu menyatakan bahwa ia jatuh cinta pada Pangeran Philip. Ratu boleh mengemudi tanpa SIM dan kendaraan yang ia gunakan tidak wajib memiliki plat nomor. Halo Netzia, balik lagi nih ke Rekam Jejak. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas seputar fakta menarik dari Queen Elizabeth II. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan untuk loncengnya ya. Pada tanggal 8 September 2022 lalu, kabar duka datang dari Britania Raya. Ratu Elizabeth II telah berpulang dengan damai di Kastil Balmoral. Sang ratu meninggal di usia 96 tahun. Tak lama setelah merayakan 70 tahun tahtanya pada bulan Juli lalu. Lahir di London pada 21 April 1926 melalui operasi sesar dengan nama Elizabeth Alexandra Mary. Ratu Elizabeth merupakan anak sulung dari Pangeran Albert dan Elizabeth Angela dan memiliki adik perempuan yaitu Putri Margaret. Sang ratu memiliki nama kecil yang unik loh, yaitu Lilibet, lucu ya panggilannya. Sebagai putri mahkota, Ratu Elizabeth tidak bersekolah di sekolah umum. Sang ratu dan adiknya, Putri Margaret, dididik secara private di rumah dengan pengawasan dari ibu dan pengasuh mereka. Pelajaran yang diajarkan meliputi sejarah, bahasa sastra, dan musik. Selain itu, sang ratu dan adiknya pun mendapatkan ajaran ilmu agama dari Uskup Agung Canterbury. Ratu Elizabeth juga menerima beasiswa pribadi dari Eton College dan kemudian mempelajari bahasa Prancis. Ikut andil selama Perang Dunia II. Siapa dong yang nggak tahu Perang Dunia Kedua? Britania Raya masuk ke dalam Perang Dunia II tahun 1939 sampai 1945. Selama perang berlangsung, banyak anak-anak di London yang dievakuasi. Seorang politisi senior menyarankan agar kedua putri dievakuasi ke Kanada. Namun, saran tersebut ditolak dan akhirnya mereka tinggal berpindah-pindah. Mulai dari tinggal di Istana Balmoral, lalu pindah ke Sandringham House di Norfolk, dan menetap di Castle Windsor. Pada usia 16 tahun, Ratu Elizabeth melakukan penampilan solo pertamanya pada mengunjungi pasukan pengawal Grenadier. Mendekati usia 18 tahun, hukum merubah dan Ratu Elizabeth bergabung dengan Women Auxiliary Territorial Service sebagai subaltern kehormatan dengan nomor layanan di 230873. Sang ratu dilatih menjadi sopir dan mekanik juga dipromosikan menjadi komandan junior kehormatan. Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip merupakan sepupu dari dua garis keturunan. Pada usia 13 tahun, sang ratu menyatakan bahwa ia jatuh cinta pada Pangeran Philip dan mulai mengirim surat nih. Mereka resmi bertunangan pada 9 Juli 1947 dan menikah pada 20 November 1947 di Westminster Abbey. Westminster Abbey. Sang ratu menggunakan kupon ransom untuk membeli gaun yang dirancang oleh Norman Hartnell. Karena pada masa itu Britania Raya belum sepenuhnya pulih pasca Perang Dunia. Ternyata saudara perempuan Pangeran Philip dari Jerman tidak diundang ke pernikahan tersebut. Kenapa ya? Ratu Elizabeth II menjadi ratu terlama dalam sejarah monarki Britania Raya setelah nenek buyutnya, Ratu Victoria yang memerintah selama 63 tahun. Dan juga menjadi ratu terlama di dunia setelah Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand.
Saat kesehatan Raja George VI menurun, Ratu Elizabeth diutus untuk mewakili dalam acara-acara publik. Pada 6 Februari 1952, di Kenya, Pangeran Philip dan Sang Ratu mendapatkan kabar bahwa Raja George VI meninggal dunia dan Ratu Elizabeth II diproklamasikan sebagai Ratu Britania Raya. Dan seluruh alam persemakmuran pada saat itu juga, upacara penobatan Sang Ratu digelar di Westminster Abbey pada 2 Juni 1953. Upacara ini merupakan upacara penobatan pertama yang disiarkan langsung di televisi. Sang Ratu menggunakan gaun rancangan dari Norman Hartley, perancang gaun yang sama saat Sang Ratu menikah. Gaun tersebut dibordir dengan lambang-lambang negara persemakmuran. Yang pertama ada Mawar Todor Inggris, Kardo Skotlandia, Bawang Perai Wales, Shamrock Irlandia, Pial Australia, Daun Maple Kanada, Pakis Perak Selandia Baru, Protea Afrika Selatan, Bunga Seroja India dan Sri Lanka, Gandum Kapas dan Rami Pakistan. Sang Ratu menggunakan 3 mahkota saat upacara penobatannya. Namun Imperial State Crown menjadi sesuatu yang paling menonjol. Perhiasan keluarga Inggris ini digunakan secara turun-menurun. Mahkota tersebut memiliki berat sekitar 3 pound dan terdiri dari bingkai emas Karawang. Hampir 3.000 berlian ditunggakan ke perak, 17 safir, 11 zamrud, dan sekitar 270 mutiara. Ada berlian besar juga, beberapa batu rubi safir yang menghiasi bagian depan dan belakang mahkota. Mahkota tersebut didesain oleh Ratu Victoria pada tahun 1838 dan hanya digunakan pada acara khusus. Beberapa tahun terakhir, Sang Ratu memutuskan untuk tidak menggunakan mahkota itu lagi karena terlalu berat. Kelihatan kan? Tadi dari berlian-berliannya ada 3.000 berlian guys, dan belum lagi 270 mutiara. Ternyata Ratu Elizabeth juga bayar pajak loh. Nah, berarti kalian nih yang belum bayar pajak, ayo langsung bayar pajak karena kita semua harus dan wajib membayar pajak. Oke, lanjut deh. Ketika Kastil Windsor dirusak dan dibakar pada tahun 1992, warga menolak membayar jutaan pounds untuk perbaikan kastil. Sang Ratu pun setuju untuk membayar pajak penghasilan pribadinya dan akan menanggung 70% biaya perbaikan kastil tersebut. Selain itu, Sang Ratu juga membuka istana Buckingham untuk umum demi mendapatkan penghasilan tambahan dari pembelian tiket-tiket orang-orang yang masuk nih ke Buckingham. Sebagai seorang ratu, Ratu Elizabeth memiliki beberapa hak istimewa. Apa aja sih? Yang pertama, Ratu boleh mengemudi tanpa SIM dan kendaraan yang ia gunakan tidak wajib memiliki plat nomor. Yang kedua, memiliki ATM pribadi di istana. Sang Ratu nggak usah jauh-jauh ke minimarket buat ambil uang, ternyata di istana sudah disiapkan untuk ATM-nya. Semua paspor di Inggris diterbitkan dalam nama Sang Ratu. Jadi, jika bepergian, Sang Ratu Elizabeth tidak memerlukan paspor. Yang keempat, dalam Undang-Undang tahun 1324, Ratu Elizabeth secara teknis merupakan pemilik ribuan angsa bisu di perairan terbuka Inggris dan berhak mengklaim semua ikan, sturgeon, paus, dan lumba-lumba. Keren banget ya. Oke, sekian pembahasan seputar fakta menarik Ratu Monarki yang kini telah tiada. Semoga Ratu Elizabeth beristirahat dengan tenang dan damai. Oke, sekian dari rekam jejak kali ini. Sampai ketemu di next episode berikutnya. Bye-bye.